Batik adalah seni dan teknik pembuatan kain yang berasal dari Indonesia yang telah diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2009. Proses pembuatan batik melibatkan penggunaan lilin untuk menutupi bagian-bagian kain yang tidak ingin diwarnai, sehingga menciptakan pola dan desain yang unik. Batik memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak zaman kerajaan di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, di mana batik awalnya digunakan oleh kalangan bangsawan dan dalam upacara keagamaan. Batik diperkirakan sudah ada sejak abad ke-6, dengan bukti-bukti awal berupa motif batik yang ditemukan pada relief candi. Pada masa itu, batik hanya digunakan oleh kalangan tertentu seperti raja dan bangsawan, sehingga memiliki nilai eksklusif dan menjadi simbol status sosial tinggi. Seiring berjalannya waktu, batik mulai dikenal oleh masyarakat umum dan menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya Indonesia. Setiap daerah di Nusantara mengembangkan motif dan teknik batik yang khas, menciptakan keberagaman bentuk dan filosofi yang memperkaya warisan budaya bangsa. Pengakuan terhadap batik tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari dunia internasional. Pada tahun 2009, UNESCO secara resmi mengakui batik sebagai warisan budaya dunia yang semakin meningkatkan popularitas, nilai seni, dan kebanggaan terhadap batik di tingkat global. Motif batik tidak hanya sekedar hiasan, tetapi juga mengandung makna dan filosofi yang dalam. Salah satu aspek penting adalah simbolisme alam, di mana banyak motif batik terinspirasi oleh elemen alam seperti bunga, daun, dan hewan. Hal ini mencerminkan hubungan manusia dengan alam serta pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Misalnya, motif bunga melambangkan kehidupan, keindahan, dan kesuburan, sedangkan motif daun mencerminkan pertumbuhan dan harapan. Selain itu, motif batik juga mengandung nilai-nilai kemanusiaan seperti persatuan, kasih sayang, dan saling menghormati. Ini sejalan dengan ajaran moral dalam berbagai agama, termasuk Islam. Sebagai contoh, pola simetris pada batik dapat dimaknai sebagai lambang kesetaraan dan kebersamaan antar manusia. Dalam aspek estetika, batik mencerminkan keindahan dan seni yang mendalam. Keindahan dalam budaya Indonesia tidak hanya tampak dari bentuk fisik, tetapi juga dari hati dan perilaku, yang sejalan dengan ajaran Islam mengenai pentingnya akhlak yang mulia. Warna-warna cerah dan desain rumit pada batik mencerminkan kreativitas serta keindahan ciptaan Allah. Batik memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai keislaman. Motif batik yang saling melengkapi seringkali mencerminkan konsep kesatuan dan persatuan, yang merupakan nilai penting dalam Islam, di mana umat diajarkan untuk hidup rukun dan bersatu meskipun berbeda-beda. Batik yang terinspirasi oleh alam menjadi pengingat akan kebesaran ciptaan Allah. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah di bumi dan berkewajiban untuk menjaga serta menghargai alam. Melalui batik, pengrajin dapat menyampaikan pesan-pesan moral dan spiritual. Motif tertentu dapat digunakan sebagai media dakwah yang mengajarkan nilai-nilai seperti kesederhanaan, kejujuran, dan kerja keras kepada generasi muda. Batik merupakan bagian dari identitas budaya masyarakat Muslim Indonesia. Dengan mengenakan batik, masyarakat tidak hanya melestarikan budaya lokal, tetapi juga menunjukkan kebanggaan terhadap identitas keislaman mereka. Dari segi ekonomi, produksi batik memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam Islam, mencari nafkah dengan cara yang halal adalah ibadah, dan batik menjadi sarana untuk memperdayakan masyarakat secara ekonomi tanpa meninggalkan nilai-nilai agama. Kenapa saya ngancu panjenengan keangkui toron dek masalah perbeteken?
memang sudah menurun mulai dari pengetahuannya sampai sampai dek beben sudah. Bisa panjenengan jelasaki cara apetih bedek dari adat sampai dek bukeng. Pertama mulai dari kain, motif, baru setelah dimotif lukis, lukis ambil pas celup. Setelah celup proses apa istilahnya epirun, baru celup pole pas elorot. Katipun apa cara nah panjenengan apedi kemper otabah motif bedek? Masalah motif, yang pertama kan memang ada cirinya, maksudnya kan kain, bila mana aku biar kain, tinggal kain bensarung yang membedakan tompal. Mun kain tak usah tompal lebeki tinggi sekot netral. Nah, sedangkan mensarung motifnya beda tersendiri, memang ada materinya, cuman beda ciri khas ya. Deki sarung motif agak apa, kain agak apa, pendeki bedanya boleh yang membedakan setelah dimotif. Mun sarung beda tompal lah, sedangkan mun kain tadi. Jadi untuk lebih gampang ketika esekot. Katipun apa kabedaan penjualan dari tahun ke tahun? Masalah penjualan bisa meningkat ketika pas bulan puasa, akan teping bede som-osoman boleh abad meningkat, sedangkan mun aren lah biasa normal kembali. Batik tulis Desa Kelampar telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak berdirinya komunitas batik di desa tersebut. Meskipun awalnya hanya memiliki modal dan para pengrajin yang terbatas, kreativitas dan ketekunan para pengrajin telah mendorong pada pertumbuhan industri batik ini. Perubahan dalam sikap dan perilaku masyarakat juga mendorong pada perkembangan batik ini, menciptakan dampak positif dalam aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Motif batik tulis Desa Kelampar memiliki ciri khas yang mencerminkan karakteristik masyarakat Madura. Setiap motif tidak hanya merupakan hiasan, tetapi juga menggambarkan lingkungan sosial, budaya, dan masyarakat. Proses penciptaan motif batik ini dipengaruhi oleh karakteristik internal desa serta hubungan diplomatik dengan kerajaan di Jawa, yang memberikan keselarasan dengan motif batik pada daerah lain seperti Yogyakarta dan Surakarta. Dari tahun 2009 sampai 2017, penjualan batik di Desa Kelampar naik turun. Tahun 2009, penjualan batik di Desa Kelampar mencapai 500 lembar per bulan. Tapi pada tahun 2017, penjualan batik di Desa Kelampar ini turun drastis. Dari awal 500 lembar per bulan menjadi 50 lembar per bulan. Penurunan ini terjadi karena adanya beberapa faktor, seperti adanya bahan baku yang naik dan persaingan dengan batik printing yang lebih murah. Pemerintah juga ikut membantu mengembangkan produksi batik di Desa Kelampar, misalnya dengan menetapkan Hari Batik Nasional dan mengadakan program pelestarian budaya. Tujuan dari dua program tersebut untuk menyadarkan para masyarakat akan pentingnya batik dan membantu para pengrajin lewat pelatihan dan pemberdayaan. Kerajinan batik memiliki dampak ekonomi bagi juragan dan buruh batik di Desa Kelampar. Juragan batik yang merupakan pengrajin utama mendapatkan penghasilan yang signifikan dari penjualan batik. Sementara itu, buruh batik atau pengrajin batik yang sebagian besar merupakan seorang ibu rumah tangga juga merasakan dampak positif dari kerajinan ini. Meskipun penghasilannya bervariasi, kerajinan batik memberikan dampak ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat secara keseluruhan, dan tidak hanya berdampak terhadap ekonomi, kerajinan batik juga berdampak terhadap sosial di masyarakat umum secara keseluruhan.
Peresmian Desa Krampar sebagai kampung batik memiliki dampak positif bagi seluruh masyarakat di kampung ini. Masyarakat yang awalnya bergantung kepada pertanian, kini mulai beralih menjadi seorang perajin batik dan menciptakan lapangan kerja baru. Keterkaitan antara batik dengan nilai Islam dapat kita lihat dari proses pembuatannya, di mana membatik adalah proses yang sangat panjang, mulai dari menceting malam, mewarnai hingga menjemur. Hal ini mencerminkan sifat sabar dan juga ihsan, yaitu melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya demi memperoleh nilai yang indah dan juga bermakna. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 153 dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.